Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya. Bawa hati kita mengingat segala kebaikan Tuhan. Dan nyatakan syukur kita melalui pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik bagimu, Tuhan. Yesusku. Terima kasih, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, terbaik bagimu Tuhan, ku persembahkan yang terbaik pakai hidupku, seturut kehendak-Mu. Ini hatiku Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Memberi hidup kami kepadamu, hati kami untuk dibentuk, hidup kami untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara yang menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya, dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari percabulan.
Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Bapak Ibu, Nats hari ini ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul Paulus dan umat Kristen saling peduli dan saling menghargai, menghormati. Jemaat di Kaisarea mau peduli terhadap Paulus dengan mendampingi dia dan rekan-rekannya ke Yerusalem. Lalu Manason, seorang murid Tuhan, bersedia memberi tumpangan kepada mereka. Orang-orang percaya di Yerusalem juga sudi menyambut para pelayan Tuhan yang telah berjerih lelah dan berkorban dalam melayani Tuhan dengan tangan terbuka dan penuh sukacita. Sebaliknya, Paulus dan para rekannya mau peduli terhadap para pemimpin di Yerusalem. Setibanya mereka di Yerusalem, mereka meluangkan waktu mengunjungi para pemimpin di Yerusalem. Dan perhatikanlah, Paulus menceritakan segala sesuatu dengan rinci dalam perjalanannya. Tetapi dia berkata, apa yang telah Allah lakukan secara ajaib di tengah-tengah bangsa non-Yahudi melalui dirinya. Dia tidak menonjolkan dirinya, tetapi dia mengatakan, menceritakan apa yang telah Allah lakukan melalui dirinya. Dan hal ini menguatkan para pemimpin dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ini poinnya yang pertama, Bapak Ibu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kalau kita boleh melayani dengan baik, itu semata-mata kasih karunia daripada Tuhan. Yang kedua, selanjutnya Paulus menyatakan rasa hormatnya kepada para pemimpin dengan menerima masukan mereka. Ini patut diacungi jempol. Apalagi tuduhan orang Yahudi bahwa Paulus mengajak orang-orang Yahudi di perantauan untuk menolak hukum Musa adalah tidak benar. Dia mau mengklarifikasi itu dengan kerendahan hati. Maka dengan kesatuan, semangat kesatuan gereja, Paulus rela mengalah sesuai usulan para pemimpin itu, ya. Paulus bersama 4 orang yang bernasar bersedia melakukan upacara pentahiran dan bahkan mau atau bersedia menanggung biaya kurban persembahan mereka. Ia menjalankannya untuk menjaga keutuhan jemaat Tuhan. Sikap Paulus dan orang-orang percaya mula-mula perlu kita teladani. Kita perlu peduli terhadap kebutuhan pelayanan satu dengan yang lain, saling memperlengkapi, bukan saling mencari kekurangan, tetapi saling memperlengkapi. Dan bila ada sesuatu yang mungkin belum jelas, diperjelas, ya, dan dicari jalan keluar, bukan menghambat. Kita juga perlu memberi dukungan kepada hamba-hamba Tuhan yang telah berlelah melayani Tuhan, saling mendukung, saling memberi tumpangan, ya, menaruh hormat terhadap satu dengan yang lain. Ini semua agar kesatuan gereja dapat terjaga. Demikian sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami bersyukur karena kami bangun dalam keadaan sehat. Ini semua anugerah Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Cara hidup hamba-hamba-Mu, ya, yang indah, yang patut kami teladani. Bagaimana Rasul Paulus dan rekan-rekannya, juga para pemimpin di Yerusalem, mereka saling mendukung, dan di dalam perjalanan Paulus mereka saling menolong, memberi tumpangan, menyambut, mengantar, ya, dan juga
memberi teladan kerendahan hati satu dengan yang lain. Dan kami diberkati di mana kisah ini mengajar kami, hamba-hamba Tuhan, untuk saling mengalah demi kesatuan. Biar kami belajar meneladani ini semua sehingga nama Tuhan makin dimuliakan. Hari ini kami berdoa mendukung pekerjaan Tuhan agar gerejamu dapat menjalankan tugas dan panggilannya. Membina umat Tuhan dalam pengajaran yang sehat, di dalam persekutuan yang indah, bertumbuh umatmu dalam iman percaya, dan siap sebagai umat yang menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Dan juga sebagai kesaksian bagi dunia ini, kami bermisi, kami menyampaikan firman Tuhan dan Injil-Mu, supaya Injil diberitakan dan banyak jiwa bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara khusus berdoa bagi pengurus gereja GLS supaya dapat dalam kesehatan, dalam pimpinan roh kami menjalankan tugas panggilan kami. Kami berdoa senantiasa untuk proses daripada pendewasaan gereja ini, guna langkah-langkah lebih jauh untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, berkembang, berlipat ganda bagi Kristus, dan berbuah lebat. Buahnya tetap dinyatakan atas gerejamu ini. Bimbing hambamu, bimbing Penatua Yusa, bimbing para pengurus, kami bersatu hati dalam pimpinan roh-Mu. Segala proses yang sedang dijalani Tuhan rahmati, supaya bukan hikmat manusia, tetapi pimpinan daripada Roh Kudus, dan itu pasti yang terbaik bagi kami, bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hambamu, bagi sinode, semuanya terbaik, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati umat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam penghidupan mereka, dalam iman percaya mereka. Sebab segala berkat yang Kau rahmatkan juga akan menjadi sarana bagi gerejamu bertumbuh berkembang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.